Saudara-saudara, selamat memperingati dan merayakan kenaikan Gusti Yesus ke surga. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kita menggali Matius 28 ayat 19 sampai 20 di bawah tajuk tema memahami kembali amanat agung. Jadi dalam rangka memperingati dan merayakan kenaikan Gusti Yesus ke surga, kita coba mengkaji Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, wabil khusus di bawah tajuk tema memahami kembali amanat agung. Saudara-saudara, amanat agung atau Great Commission itu adalah istilah yang biasa kita gunakan untuk menyebut perintah Gusti Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tentunya tidak salah. Perintah itu disampaikan oleh Gusti Yesus, Tuhan yang mulia, yang melalui kebangkitannya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kita bisa baca di pasal 28 ayat 18. Allah telah mengurapi Sang Mesias. 3 ayat 16, 17. Sekarang ia telah menobatkannya. Kita bandingkan dengan 26 ayat 64. Lebih dari sekadar seorang raja orang Yahudi. 2 ayat 2. 27 ayat 37. Lebih dari sekadar seorang raja orang Yahudi, melalui kebangkitannya Gusti Yesus menjadi yang dipertuan atas sorga dan dunia. Nah, dalam kapasitas inilah ia bertitah. Dalam artian inilah titahnya itu kita namai amanat agung. Nah, sekarang kita coba tafsir dengan pendekatan naratif amanat agung ini. Saudara-saudara, amanat agung adalah suatu titah atau perintah pengutusan. Sebagaimana Gusti Yesus sebelum kematiannya menghendaki murid-muridnya pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, 10 ayat 6. Demikian pula Kristus, Gusti Yesus pasca kebangkitan, menghendaki murid-muridnya pergi kepada semua bangsa. 28 ayat 19. Nah, menurut Yesus sebelum kematiannya, kepergian murid-murid adalah dalam rangka mewartakan kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, atau kepada masa rakyat yang lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Mengatakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Teks Yunaninya itu kerusete legontes hoti engiken he basileia ton oranon, 10 ayat 7. Beritakanlah dengan mengatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Nah, perintah beritakanlah kemudian dijabarkan atau dipadankan dengan instruksi sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang-orang mati, tahirkanlah orang-orang kusta, usirlah setan-setan. 10 ayat 8a. Jiwa dan semangatnya, spiritnya adalah kamu telah menerima dengan cuma-cuma,
murid-murid dikaruniai kuasa untuk melakukan itu semua. Maka berikanlah dengan cuma-cuma pula. Dorean elabete, dorean dote, ayat 8b. Nah, menurut Kristus pasca kebangkitan, atau menurut Gusti Yesus setelah kebangkitannya, kepergian murid-murid adalah dalam rangka memuridkan semua bangsa. Gitu kan? Ada pergeseran. Muridkanlah semua bangsa, Matius tesate pantata etne 28 ayat 19. Nah, mereka yang telah dipanggil menjadi murid atau pengikut atau yang mengikut Gusti Yesus, 4 ayat 19, ayat 21, bandingkan 8 ayat 22, lalu 10 ayat 1, sekarang diutus untuk menjadikan semua bangsa murid juga. Jadi mereka yang selama ini telah mengikut Gusti Yesus kini dititahkan atau diperintahkan untuk memanggil semua bangsa untuk mengikut Gusti Yesus. Nah, sebagaimana dulu mereka menyambut panggilan Gusti Yesus dan menjadi murid-muridnya, kelak orang-orang dari semua bangsa juga akan menyambut panggilan itu, panggilan mereka itu, dan menjadi murid-murid Gusti Yesus pula. Nah, kita coba baca Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini secara harafiah. Dengan terjemahan harafiah. Muridkanlah segala bangsa dengan membaptiskan, baptizontes, dengan membaptiskan mereka ke dalam nama estoonoma, ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan dengan mengajar, didaskontes, dengan mengajar mereka untuk melakukan atau memelihara, menggunakan kata terein dari kata tereo, memelihara, menjaga, melakukan. Melakukan semua, yakni sebanyak yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, memuridkan segala bangsa, ke-11 murid itu, pertama, membaptiskan murid-murid baru ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Menarik, kata yang dipakai untuk nama, toonoma, itu bentuk tunggal. Sang nama merujuk kepada Allah yang Esa. Tapi rupa-rupanya dalam nama yang Esa itu, Allah yang Esa itu, terdapat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, membaptiskan murid-murid baru ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus berarti mempersatukan murid-murid baru itu dengan Allah yang Esa, yang kemudian dialami sebagai Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mempersatukan mereka dengan Allah yang adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dengan demikian, murid-murid baru ini menjadi milik Allah. Milik dari Bapa yang menaungi mereka, milik dari Sang Anak, Gusti mereka, milik Roh Kudus yang menyertai mereka. Nah, ke-11 murid itu juga, yang kedua, mengajar murid-murid baru itu untuk melakukan semua, yakni sebanyak yang telah diperintahkan Gusti Yesus kepada mereka. Nah, sebagaimana ke-11 murid itu telah mengikut Yesus dan melakukan perintah-perintahnya, demikian jugalah murid-murid baru yang berasal dari segala bangsa itu. Kesebelasan
yakni murid-murid yang mula-mula minus Yudas, harus mengajarkan hal-hal yang mereka hidupi kepada murid-murid yang baru. Lalu apa yang dimaksud dengan semua? Yakni sebanyak yang telah kuperintahkan kepadamu. Dalam konteks Injil Matius, itu menyangkut ajaran-ajaran yang disampaikan Gusti Yesus selaku Musa yang baru. Sebagaimana secara tradisional diyakini oleh umat Yahudi dan umat Kristen, Musa telah memberikan Taurat dalam 5 kitab: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, dalam Injil Matius, Gusti Yesus dikatakan datang bukan untuk menghapuskan atau membatalkan Taurat, melainkan untuk menggenapinya. 5 ayat 17. Ia memberikan sebagai penggenapan itu Taurat baru dalam 5 pengajaran. 1. Khotbah di Bukit, pasal 5-7. 2. Khotbah tentang misi kepada Israel, domba-domba yang hilang dari umat Israel, pasal 10. Perumpamaan tentang kerajaan sorga, pasal 13. Pengajaran tentang gereja, pasal 18. Dan khotbah tentang akhir zaman, pasal 24-25. Nah, murid-murid yang mula-mula harus menghidupi ajaran-ajaran Gusti Yesus sebagaimana diuraikan dalam 5 pengajaran tadi. Nah, sementara mereka menghidupinya, mereka harus mengajar murid-murid baru untuk menghidupi juga 5 pengajaran itu. Artinya ya, kalau kita mau meringkas inti masing-masing dari 5 pengajaran Gusti Yesus dalam Injil Matius, pertama, berupaya menjadi sempurna seperti Bapa. 5 ayat 48. Sempurna artinya fungsional, berfungsi optimal dalam menampakkan Allah. Tanda petik menampakkan atau memperlihatkan Allah yang tidak kelihatan melalui suatu cara hidup alternatif. Jalan ketiga, bukan legalisme yang terpaku mati pada huruf perintah hukum Taurat. Juga bukan antinomianisme yang mengabaikan Taurat, mengabaikan syariat. Yang kedua, belajar untuk tidak menjadi takut dan khawatir, namun tulus dan cerdik dalam memberitakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Pasal 10, ayat 7, 17, 19, 26, 28, 30. Yang ketiga, belajar untuk hidup dalam keyakinan bahwa kerajaan sorga sangat berharga, serta akan tumbuh, berkembang, dan menang memperbarui dunia sesuai dengan rencana Allah sekalipun di tengah-tengah berbagai tantangan. Itu pasal 13, ayat 18-21, ayat 30, 32, 33, 41-43, 44-46, dan 49. Yang keempat, belajar untuk rendah hati, saling menjaga, saling mengampuni dalam komunitas murid Kristus alias gereja, eklesia. Pasal 18 ayat 4, ayat 21-22. Dan kelima, belajar untuk setia kepada Injil, tanggap terhadap tanda-tanda zaman, dan senantiasa berjaga-jaga menantikan parusia, kedatangan Sang Anak Manusia Kristus yang mulia. Pasal 24 ayat 4, 6, 13, 42.
dan berbela rasa dengan, tanda petik, kata Gusti Yesus, saudara-saudaraku yang paling hina, yakni kaum miskin, kaum terhisap, kaum tertindas, kaum yang terpinggirkan. Matius 25 ayat 37 sampai 40 dan ayat 44-45. Nah, ini tafsir kita secara naratif atas amanat agung. Nah, sekarang kita perlu sedikit membicarakan tentang miskonsepsi atau kesalahpahaman. Perihal amanat agung, saudara-saudara, terjadi juga kesalahpahaman di kalangan kita, para pengikut Gusti Yesus. Lazimnya, kesalahpahaman itu berkisar pada, pertama, anggapan bahwa Matius 28 ayat 19 dan 20 merupakan perintah tentang atau untuk memenangkan jiwa. Dan berdasarkan anggapan pertama itu, kesalahpahaman kedua adalah anggapan bahwa Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 ini adalah perintah yang paling penting dalam Perjanjian Baru, bahkan dalam seluruh Alkitab. Nah, kedua anggapan ini didasarkan pada pandangan bahwa jiwa manusia lebih penting daripada tubuhnya. Jiwa itu kekal, aspek non-material itu kekal, sedangkan tubuh itu yang bersifat material fana. Ketika mati, tubuh manusia akan berkalang tanah, sedangkan jiwanya akan memasuki keabadian. Adapun keabadian itu berkisar pada surga dan neraka. Orang yang tidak percaya kepada Gusti Yesus, Tuhan Yesus, jiwanya akan masuk ke dalam neraka. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jiwanya akan masuk ke dalam surga. Lantas, bagaimana bisa percaya bila tidak pernah mendengar Injil? Bagaimana bisa mendengar Injil bila tidak pernah diinjili? Bandingkan Roma 10 ayat 14 dan 15. Implikasinya, saudara-saudara, hal-hal yang terkait dengan kejasmanian manusia tidak atau kurang diperhatikan. Paling banter, kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial seseorang sekadar dijadikan batu loncatan untuk memenangkan jiwanya. Kita menolong orang misalnya supaya kita bisa memenangkan jiwanya. Kita mengerjakan pelayanan sosial misalnya supaya kita bisa memenangkan jiwa sebanyak mungkin orang. Saudara-saudara, tentu saja jiwa manusia penting, sangat penting. Tetapi Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang utuh, jasmani, rohani, juga individual, sosial. Injil meliputi seluruh dimensi, semua dimensi. Keselamatan tidak hanya menyangkut yang rohani, tapi juga yang jasmani. Bukankah Gusti Yesus dan murid-muridnya, lihat Matius 4 ayat 23, 9 ayat 35, 10 ayat 1, serta 7 dan 8, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang-orang mati, mentahirkan orang-orang kusta, dan mengusir setan-setan. Bukankah penyempurnaan keselamatan kita tidak semata soal jiwa masuk surga, tapi kebangkitan orang mati? Misalnya kita lihat 1 Korintus 15 ayat 52b dan sampai 54. Bukankah Allah tidak hanya mempedulikan keselamatan orang per orang, tapi juga transformasi masyarakat seturut dengan nilai-nilai kerajaannya? Misalnya kita lihat Matius 5 ayat 13 sampai 16, di mana Gusti Yesus menyebut murid-muridnya sebagai garam dan terang dunia. Nah, di samping itu, saudara-saudara, bila kita setia pada Matius 28 ayat 19 dan 20, kita perlu membacanya secara utuh, yaitu dalam konteks keseluruhan Injil Matius. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini memuat titah tentang pemuritan.
muridkanlah semua bangsa. Menjadi murid-murid Yesus. Orang-orang dari semua bangsa dibaptis, berarti menjadi milik Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Esa itu, dan hidup dalam naungannya, serta belajar untuk memahami dan menghidupi perintah-perintah Gusti Yesus dalam 5 pengajaran. Jadi bukan semata memenangkan jiwa, melainkan transformasi hidup. Nah, menjadi murid atau pengikut Gusti Yesus, hidup seseorang ditransformasi seturut dengan nilai-nilai kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dan pada gilirannya turut serta dalam proyek transformasi kerajaan Allah atas orang lain dan masyarakat luas. Transformasi ini bergulir melalui 2 cara yang saling terkait. Pertama, mancing ajur-ajar seperti garam dalam membawa Injil ke dalam masyarakat, Matius 5 ayat 13, dan menjadi kota di atas bukit yang menerangi dunia, Matius 5 ayat 16. Dengan mancing ajur-ajar seperti garam, kita memperbarui masyarakat dari dalam. Dengan terlibat dalam dinamika masyarakat, sehingga masyarakat diresapi dengan nilai-nilai kerajaan Allah sebagaimana terpapar dalam ajaran dan hidup Yesus. Kasih dan pengampunannya, solidaritasnya dengan kaum yang terhisap, tertindas dan terpinggirkan. Pelayanannya, semangat melayani dan berkorban diri. Nah, dengan menjadi kota di atas bukit, kita menampilkan suatu cara hidup alternatif, cara hidup baru. Baik dalam tataran perseorangan individual maupun dalam tataran gerejawi atau komunitas yang di satu sisi terbuka untuk dikritisi oleh siapapun, namun pada saat yang sama menarik, valid atau sahih, absah, dan menantang untuk diikuti. Nah, saudara-saudara, transformasi itulah misi gereja. Misi orang percaya. Berdasarkan pembacaan kita atas Matius 28 ayat 19-20 dalam konteks keseluruhan Injil Matius. Ya, amanat agung adalah deklarasi misi transformatif. Dalam mengemban misi inilah kita boleh mengalami janji Gusti Yesus. Dan ketahuilah atau lihatlah, aku ada bersama dengan kamu atau aku menyertai kamu di sepanjang masa hingga kesudahan zaman. Matius 28 ayat 20b. Ia yang dijanjikan Allah sebagai Immanuel, Allah bersama dengan kita, beserta dengan kita, Matius 1 ayat 23. Hadir di dalam gereja alias persekutuan murid-muridnya, 18 ayat 20, dan menyertai murid-muridnya, termasuk kita, dalam mengemban misi transformatifnya. Selamat memperingati dan merayakan kenaikan Gusti Yesus ke surga. Saya Rodolfus Antonius, salah seorang pengikut Gusti Yesus. Gusti Yesus memberkati.